Malam 1 Suro selalu dipandang sebagai malam yang penuh misteri di tanah Jawa. Malam ini bukan sekadar penanda pergantian tahun dalam kalender Jawa, melainkan juga diyakini sebagai waktu keramat. Banyak orang menutup pintu rumah lebih awal, jalanan sepi, dan suasana desa berubah menjadi mencekam. Seolah-olah ada aturan tak tertulis bahwa malam ini bukan untuk bersuka cita, melainkan untuk berdiam diri. Di balik keheningan itu, tersembunyi berbagai kisah aneh yang turun-temurun diceritakan. Salah satunya adalah ritual pernikahan gaib. Sebuah tradisi yang konon hanya terjadi pada malam Suro, dilakukan oleh orang-orang tertentu, dan dipercaya dapat menghubungkan manusia dengan makhluk dari alam lain. Cerita bermula dari sebuah desa di lereng Gunung Lawu. Warga desa itu sangat menjaga adat dan tradisi. Setiap menjelang malam Suro, mereka seakan terikat pada aturan lama yang diwariskan nenek moyang. Tidak ada pesta, tidak ada hiburan, dan tidak ada keramaian. Namun, justru dalam kesunyian itulah berlangsung sebuah ritual rahasia yang tidak semua orang boleh menyaksikan. Beberapa orang tua desa pernah berbisik bahwa pernikahan gaib ini bukan sekadar mitos. Mereka percaya, di malam tertentu, ada manusia yang dipilih untuk menikah dengan makhluk dari dunia tak kasat mata. Alasannya beragam, mulai dari memperkuat kedudukan, menjaga keselamatan desa, hingga menuntut kekayaan. Yang jelas, ritual ini dilakukan dengan penuh kerahasiaan, hanya oleh kalangan tertentu yang dianggap mampu menanggung konsekuensinya. Bayangkan suasana malam itu. Angin berhembus dingin, kabut tipis turun perlahan, dan bunyi gamelan sayup terdengar dari kejauhan. Gamelan itu bukan berasal dari rumah manusia, melainkan diyakini berasal dari alam gaib. Konon, suara itulah tanda bahwa ritual akan segera dimulai. Di tengah hening malam, seorang pemuda bernama Surya, penduduk desa yang penasaran dengan cerita-cerita tua, memutuskan untuk membuktikan sendiri kebenaran dari kisah pernikahan gaib. Tanpa sepengetahuan warga lain, ia bersembunyi di dekat hutan kecil, tempat yang dipercaya menjadi lokasi ritual. Surya tidak tahu, tindakannya itu akan menyeretnya ke dalam pengalaman yang tak bisa ia lupakan seumur hidup. Surya menahan napas di balik pepohonan rimbun. Malam itu, bulan sabit menggantung pucat di langit. Kabut turun semakin tebal, menutup pandangan ke arah jalan desa. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar jelas. Namun, perlahan, suara gamelan samar kembali mengalun. Irama pelan, seperti tabuhan kendang dan gong yang datang dari kejauhan, padahal tidak ada pesta di desa malam itu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Namun semakin lama, suara itu makin nyata. Bahkan, Surya merasa tanah di bawah kakinya ikut bergetar mengikuti irama. Tubuhnya merinding, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat daripada rasa takut yang menghantuinya. Tak lama, ia melihat beberapa sosok berpakaian hitam berjalan perlahan menuju hutan. Mereka membawa sesaji dalam tampah, berisi bunga 7 rupa, kemenyan, dan seekor ayam hitam. Wajah mereka serius, tanpa ada satupun yang berbicara. Surya yakin, inilah awal dari ritual yang selama ini hanya diceritakan orang tua desa. Di tengah kerumunan kecil itu, tampak seorang wanita muda dengan wajah pucat. Ia berjalan tertunduk, mengenakan kebaya putih sederhana. Di belakangnya, 2 orang lelaki parubaya menuntun langkahnya, seolah sedang mengantarkan mempelai ke pelaminan. Hanya saja, pelaminan itu bukanlah panggung pesta, melainkan sebuah altar batu besar di tepi hutan, tempat yang sejak lama dianggap angker. Kemenyan mulai dibakar, asap tipis mengepul ke langit malam. Bau harum bercampur getir, langsung menusuk hidung Surya. Suasana semakin mencekam ketika sesaji diletakkan di atas altar. Lalu suara gamelan gaib terdengar semakin keras. Wanita yang dibawa ke sana hanya menunduk, tanpa kata. Matanya kosong, seolah bukan dirinya yang sedang berjalan, melainkan ada kekuatan lain yang menguasai raganya. Surya yang bersembunyi mulai gemetar. Ia sadar, apa yang ia saksikan bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ritual ini benar-benar nyata, dan ia baru saja menyaksikan awal dari sebuah pernikahan gaib di malam Suro. Asap kemenyan semakin pekat, menutupi cahaya bulan di langit. Suara gamelan gaib kini terdengar jelas,
seakan berasal dari arah hutan yang lebih dalam. Tabuhan kendang berpadu dengan suling menciptakan suasana yang membuat bulu kuduk berdiri. Di depan altar batu, seorang sesepuh desa yang berusia lanjut mulai melantunkan mantra dengan bahasa Jawa kuno. Suaranya berat, bergetar, seolah sedang berbicara bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada makhluk dari alam lain. Setiap kata yang ia ucapkan seperti menggetarkan udara di sekitarnya. Tiba-tiba dari balik kabut tebal, muncul bayangan hitam tinggi besar. Semakin lama, bayangan itu berubah wujud, menyerupai seorang pria tampan berpakaian pengantin adat Jawa lengkap, dengan beskap hitam dan belangkon. Namun wajahnya pucat tak berwarna, matanya kosong, dan langkahnya tak menginjak tanah. Dialah mempelai gaib yang datang untuk menjemput pengantin wanita. Wanita yang sejak tadi menunduk tiba-tiba mengangkat wajahnya. Matanya terpejam, tetapi air mata menetes tanpa henti. Bibirnya bergetar, seolah ia ingin menolak, namun tubuhnya sama sekali tak bisa bergerak. Dua lelaki paruh baya yang menuntunnya tetap menggenggam erat tangannya, seakan mereka hanya menjalankan kewajiban tanpa bisa melawan kehendak yang lebih kuat. Sesepuh desa lalu mengangkat tangannya, mengisyaratkan dimulainya prosesi pernikahan. Dengan suara lantang, ia membaca ikrar pernikahan dalam bahasa kuno. Setiap kalimat diikuti dengan angin kencang yang bertiup tiba-tiba, membuat pepohonan di sekitar berderak keras. Surya menahan napas. Jantungnya berdegup tak karuan ketika melihat bayangan pengantin gaib itu semakin dekat dengan wanita yang akan dinikahkan. Dalam sekejap, suara gamelan semakin riuh, disusul kilatan cahaya samar, berwarna hijau kebiruan yang muncul dari atas altar. Pernikahan gaib itu benar-benar berlangsung di hadapannya, di malam keramat satu suro. Dan Surya sadar, dirinya telah menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak dilihat oleh mata manusia biasa. Surya berusaha tetap tenang, meski seluruh tubuhnya gemetar. Ia tahu dirinya bukan bagian dari ritual itu, hanya seorang pengintai yang seharusnya tidak ada di sana. Namun rasa takut, bercampur rasa, ingin tahu, membuatnya terus memandangi jalannya prosesi. Pengantin gaib berdiri tepat di hadapan wanita itu. Sesepuh desa mengucapkan kalimat terakhir dari ikrar pernikahan. Seketika, cahaya hijau kebiruan tadi berubah menjadi lingkaran samar yang mengelilingi altar. Dari dalam lingkaran itu terdengar bisikan-bisikan aneh, seperti banyak suara yang berbicara bersamaan, tapi tak satu pun kata yang bisa dipahami Surya. Wanita itu kemudian diberi seuntai bunga melati yang diletakkan di kepalanya sebagai simbol mahkota pengantin. Namun anehnya, bunga itu tidak layu meski asap kemenyan begitu pekat, seolah ada energi lain yang menjaganya tetap segar. Wajah wanita itu tetap kaku, hanya sesekali air mata jatuh membasahi pipinya. Tiba-tiba, angin berembus kencang dari arah hutan. Kabut semakin tebal, dan dari balik kegelapan, tampak puluhan sosok samar berdiri melingkari ritual. Mereka seperti tamu undangan yang hadir dalam pernikahan tersebut, hanya saja tubuh mereka transparan dan wajahnya tak jelas. Surya terperangah. Ia sadar bahwa ia bukan hanya menyaksikan pengantin gaib, melainkan juga pesta dari dunia lain yang tak terlihat oleh manusia biasa. Di tengah rasa ngeri itu, tanpa sadar ia menginjak ranting kering. Suaranya terdengar cukup keras di antara kesunyian. Kepala sesepuh desa seketika menoleh ke arah pepohonan. Begitu pula beberapa sosok berpakaian hitam yang membawa sesaji. Bahkan, sebagian bayangan samar yang berdiri di lingkaran kabut itu ikut menoleh. Surya panik. Ia menunduk cepat, berusaha menahan napas agar tidak ketahuan. Namun perasaan bahwa dirinya telah dicurigai membuat jantungnya semakin berdegup keras. Ia tahu, sekali saja ketahuan, maka dirinya mungkin tak akan bisa kembali ke desa seperti sedia kala. Detik itu, suasana menjadi tegang. Sesepuh desa yang memimpin ritual menghentikan mantranya. Suara gamelan gaib yang semula riuh perlahan mengecil, seperti menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Asap kemenyan berhenti berputar, lalu menebal hanya di satu arah, tepat ke tempat Surya bersembunyi. Surya merasakan dadanya sesak. Kabut yang seolah hidup itu merayap mendekat, berusaha mengungkapkan keberadaannya. Dari balik kabut, mata-mata samar seperti menatap lurus kepadanya. Ia hampir kehilangan kendali, namun instingnya memaksanya untuk tetap diam. Tiba-tiba, pengantin gaib yang berdiri di altar bergerak.
Sosok itu menoleh perlahan ke arah pepohonan. Senyumnya pucat, namun mengerikan. Saat itulah Surya merasa kakinya membeku, tidak bisa digerakkan. Ia seakan dipaku ke tanah. Tak mampu lari, meski rasa takutnya sudah memuncak. Sesepuh desa mengangkat tangannya, lalu mengucapkan kalimat singkat dalam bahasa Jawa kuno. Sejurus kemudian, angin besar bertiup menerpa pepohonan, membuat dedaunan berjatuhan menutupi Surya. Anehnya, kabut yang tadinya mengepung justru surut perlahan. Seolah-olah keberadaannya sengaja ditutupi, agar ia tidak terlihat oleh para tamu gaib yang hadir. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih lirih, seperti tanda bahwa prosesi hampir selesai. Pengantin gaib itu menundukkan kepala, lalu menggenggam tangan wanita yang sejak awal pasrah. Cahaya hijau kebiruan yang melingkari altar semakin terang, kemudian redup, hingga akhirnya padam sama sekali. Sesaji yang tadi utuh kini hangus terbakar, ayam hitam yang dibawa lenyap tanpa bekas, dan bunga 7 rupa berserakan tertiup angin. Ritual berakhir seakan tak pernah terjadi, meninggalkan hanya bau kemenyan yang menusuk hidung. Sesepuh desa bersama beberapa orang lain perlahan meninggalkan altar, tanpa sepatah kata. Wanita yang dinikahkan itu berjalan lemah, seolah tenaganya habis tersedot dalam prosesi aneh tersebut. Sementara para tamu gaib yang tadi berdiri, kini hilang satu persatu, larut bersama kabut malam. Surya masih terpaku di tempat. Dadanya naik turun, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia masih hidup. Malam itu ia menyaksikan sendiri sebuah fenomena yang selama ini dianggap sekadar dongeng. Pernikahan gaib di malam satu suro benar-benar ada, dan ia menjadi saksi yang tak diundang dalam ritual mengerikan itu.